Kasus penobatan ya tokoh-tokoh paling jahat dan korup pada tahun ini oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM International, OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, itu memakan banyak korban. Bukan hanya Pak Jokowi, ya, begitu juga organisasi ini kemudian belakangan menegaskan bahwa mereka tidak memiliki bukti, tetapi terlanjur ya juga kredibilitas, organisasi ini mulai dipertanyakan. Dan yang menarik untuk kita bahas ini adalah, gugurnya para profesor-profesor, kaum cerdik pandai, doktor-doktor ya, dosen-dosen yang kemudian, ikut rame-rame mengambil posisi untuk menyepakati, bahkan mulai menjadi corong ya, amplify, magnify, untuk memperbesar efek dari hoax ini yang pada akhirnya kembali kepada, diri sendiri ya. Jadi kredibilitas mereka pun juga ikut tercemar. Kita akan bahas soal ini di bukan partai politik, bukan ahli filsafat ya. Kalau bukan partai politik kita bahas di channel yang satu. Nah, teman-teman, tentu channel ini berkeinginan, punya impian, bagaimana kita belajar dari hari ke hari untuk berpikir secara filosofis, ya, berpikir kritis, berpikir, toleran dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda, sehingga siapapun di sini mau berbeda pandangan dengan bukan ahli filsafat, boleh-boleh saja senang, ya, kita bisa tinggal bersama-sama dan terus-menerus saling menguji satu dengan yang lain, bukan menguji orangnya ya, menguji pikiran, keyakinan, filsafatnya ya. Dan tentu kita tidak perlu harus membenci satu dengan yang lain. Nah, di sini kita, mencoba untuk melihat bagaimana mungkin ya, how come seorang profesor, ya saya tidak usah sebutkan namanya, seorang akademisi, mereka yang punya gelar atau tradisi berpikir ilmiah, itu kemudian jatuh laksana bintang gara-gara membesar-besarkan, menjadi perpanjangan tangan dari informasi-informasi yang tidak kredibel, yang hoax, yang, merupakan bayangan dari sebuah kebenaran ya, dan ini kemudian pada akhirnya mendatangkan sebuah katakanlah sindiran, satiran terkait dengan keguru besaran itu yang kemudian kembali dipertanyakan. Nah, tentu kita harus tahu paham konteksnya ya, bahwa guru-guru besar kita ini, para akademisi-akademisi kita ini yang sebenarnya dulu punya tradisi berpikir itu tidak tergesa-gesa ya, mereka biasanya bahkan bisa menuliskan untuk meluncurkan sebuah tulisan, mereka akan meluncurkan itu setelah melalui sebuah proses panjang ya, bukan hanya berbulan-bulan mereka memikirkan itu, bahkan bertahun-tahun, kemudian dia melahirkan sebuah tesis ya, pernyataan yang kemudian menjadi, bahan rujukan ya, kuotasi dari banyak pihak. Tetapi tentu itu adalah, era dahulu, sama persis seorang wartawan yang dulu biasanya menulis satu artikel itu satu minggu ya. Sekarang mereka-mereka itu, katakanlah para wartawan-wartawan kita itu dalam menulis sebuah berita itu, dalam satu hari bisa dituntut untuk 5 sampai 7 artikel. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian kita bisa berpikir kritis, bagaimana kita bisa mengecek tentang kebenaran yang seperti itu. Nah, inilah yang kemudian harus kita sadari bersama, bahwa di ruang media sosial ya, seorang profesor ya bisa saja kemudian tidak berdaya dalam konteks apa yang disebut dengan tuntutan algoritma, tuntutan dunia internet, dunia sosial media yang tidak sosial ya. Kalau dulu para profesor itu sungguh-sungguh dikagumi ya, jarang sekali kemudian dia dimaki-maki, jarang sekali kemudian dia direndahkan di ruang publik. Tetapi kalau sekarang bahwa mereka, terjebak pada sebuah lingkar, yang disebut sebagai, lingkar kematian dalam konteks kepakaran mereka. Karena apa? Karena di ruang media sosial ini banyak sekali penguji ya, dan penguji yang tentu bahkan menamai diri mereka pakar, malah bela diri mereka pakar walaupun mereka semuanya jauh dari kepakaran itu. Tapi apa boleh buat ya, inilah dunia baru, universitas baru yang dimasuki oleh para guru besar kita ya. Nah, kita lihat bahwa para guru-guru besar ini banyak hadir sekarang bahkan membuat akun sendiri dan memproduksi konten-konten yang dulunya
ya mustahil dia akan mengeluarkan satu statement itu dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, ya ini ada berita, muncul, ada berita, muncul, ada isu, tanggapi, dan seterusnya tanpa kemudian melakukan pengecekan, ya sekedar, ya itu basa-basi atau bahasa Pak Prabowo omon-omon ya. Ini kan menjadi suatu hal fakta yang ironis. Tapi bagaimanapun juga kita tahu persis ya, kalau saya ingat dulu kasus di mana kami mulai suatu kuliah di Pascasarjana di Gajah Mada itu, teman-teman saya mulai memperkenalkan diri mereka. Salah seorang teman saya memperkenalkan diri sebagai seorang lulusan filsafat ya, filsafat UGM juga waktu itu, dan beliau katakan ya lulus di S1 itu 6 tahun ya. Dan, profesor kami tertawa memang bahwa kalau di filsafat itu orang kalau, memutuskan sesuatu itu berpikir, bertanya-tanya dulu secara mendalam, secara seksama dan sebagainya. Nah, sebenarnya ciri berfilsafat itu ya terlepas dari joke itu, memang demikian adanya. Seorang yang memang berpikir ingin men-share-kan sebuah pemikiran itu, dia harus berendam terlebih dahulu. Ini bukan persoalan pengalaman dia belajar selama puluhan tahun, tetapi bagaimana, investasi waktu terhadap sebuah pengakraban tentang isu yang ingin diakrabi. Itu yang menjadi sebuah hal hal penting ya. Nah, kalau kemudian orang bilang profesor-profesor kita atau guru-guru besar kita, para, akademisi-akademisi kita ini yang turun masuk ke gelanggang sosial media ini kan sebenarnya, ingin membawa gaya, ingin membawa gaya yang lama. Bagaimana ingin berpikir ya bahwa dengan kehadiran status beliau, dengan sendirinya orang akan paham bahwa beliau itu paham banyak hal ya. Padahal, seringkali kita temukan mereka paham ya, mereka menganggap paham tentang sesuatu yang sebenarnya mengandung kesalahan. Nah, inilah yang kemudian yang terjadi pada kasus OCCRP ini ya, Organisasi Kejahatan dan Korupsi, ya, yang kemudian mengeluarkan isu tentang Pak Jokowi sebagai seorang yang jahat dan korup ya. Dan kemudian itu disupport oleh eksistensi kepakaran mereka, seolah-olah, guru besar itu, menjadi menjadi, soko guru, menjadi kiblat, pembenaran tentang segala sesuatu. Akhirnya ketika OCCP pun mengatakan, organisasi kejahatan dan korupsi ini mengatakan bahwa kami nggak punya bukti terkait dengan apa yang dinominasikan oleh publik, maka runtuhlah. Sekarang mau taruh di mana muka muka para guru besar kita itu ya, para cerdik pandai itu, pengamat-pengamat analisis politik, dosen-dosen itu. Inilah yang kemudian kita perlu mengakrabi. Ketika kita berstatement di dalam sebuah ruang media sosial yang tidak sosial itu, maka kita perlu berhati-hati. Sehingga para sobat-sobat bukan ahli filsafat, seringkali saya juga mengingatkan, hati-hati dengan statement-statement saya. Karena statement-statement ini betul-betul didorong oleh algoritma ya. Tuntutan-tuntutan untuk, hadir setiap waktu, walaupun ya inilah sebuah tuntutan yang perlu kita hati-hati. Jauh lebih baik, kita memagari diri kita dengan mengatakan bahwa ya tidak ada jaminan, kebenaran ini 100% ada, tetapi kita upayakan sedapat-dapatnya tidak punya niatan ya, mengambil posisi untuk memperjuangkan sebuah, pikiran dalam konteks karena adanya kepentingan keberpihakan pada sosok tertentu. Tapi betul-betul belajar ya menghadirkan sebuah pemikiran yang bisa saja kemudian nanti diserbu oleh, antitesis dari pemikiran yang kita sampaikan. Dan ini menjadi sebuah keuntungan bagi kita bersama di ruang media sosial ini untuk mensosialisasikan pemikiran-pemikiran yang bisa saja, kita yakini benar, punya standing position yang strong atau kuat, tapi ketika teman-teman meresponnya, saya jadi sadar apa yang saya sampaikan ternyata sangat lemah, dan itu membawa sebuah kesadaran untuk meninggikan kembali, memperkuat lagi, budaya belajar, budaya berpikir, dan seterusnya. Kan inilah yang kemudian bisa kita tanggung. Tetapi sekali lagi jangan membawa, jati diri kita itu seolah-olah itu menjadi sebuah support system ya, menjadi pendukung ya, agar supaya orang paham dan mau menerima pemikiran kita bahwa saya adalah seorang guru besar, saya seorang dosen, seorang enggak, kita semua punya potensi kesalahan di situ, ya. Banyak sekali kalau saya mau jujur terkait dengan semua konten-konten, kalau saya cuma dengar-dengar kembali, ya juga ya banyak hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan kembali, direvisi, dan itu tentu tidak ada yang keliru sejauh kita mau mengevaluasinya kembali dan menyampaikan bahwa
Pandangan saya yang pertama itu keliru, pandangan saya kedua patut diragukan, pandangan saya yang ketiga patut untuk dianut atau bahkan kemudian dilenyapkan sama sekali. Demikianlah cara kita berpikir dalam ruang berfilsafat untuk menegakkan filsafat-filsafat kita sendiri, bukan ahli filsafat.